Bab 567. Saling beradu mulut. Setelah dokter pergi, Arthur Xiao melihat kembali ke dalam ruangan. Golden Ye, yang biasanya tinggi di langit sedang berada di samping tempat tidur, matanya yang hitam menatap Audrey Han yang berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Di mata dan wajahnya, tidak ada yang lain selain kekhawatiran mendalam untuk Audrey Han. Tampaknya hati Tuan Muda Ye benar-benar ditangkap oleh Nyonya Muda. Dia telah mencarinya selama 5 tahun, mungkin karena keluarga Han sengaja menyembunyikannya, jadi dia tidak dapat ditemukan, jadi mereka baru bisa melihat Nyonya Muda lagi 5 tahun kemudian. Sejak saat itu, Tuan Muda Ye mungkin sudah gila. Lupakan saja, biarkan saja dia gila, memang ada berapa 5 tahun dalam hidupnya, dia sebaiknya tidak melakukan apapun untuk menghentikan Tuan Muda Ye. Arthur Xiao berjalan masuk dan berbicara dengan hormat, "Tuan Muda Ye, dokter tadi bilang kalau Nyonya Muda akan baik-baik saja setelah demamnya reda. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Lagi pula masih ada banyak urusan di perusahaan. Belakangan ini Tuan Muda Ye sedikit tidak fokus, meskipun dia masih ada menangani beberapa hal penting, tetapi perusahaan begitu besar, jadi hal-hal besar dan kecil secara alami menjadi tanggung jawab Arthur Xiao. Arthur Xiao tentu saja harus menangani semua ini. Pergilah." Golden Ye mengangguk ringan, sambil mengingatkannya, "Jangan lupa untuk mengawasi hal itu." "Oke Tuan Muda Ye, aku akan mengawasinya. Jika ada hal apapun, aku akan memberitahumu hasilnya." "Ya." Setelah Arthur Xiao pergi, Golden Ye masih berada di sisi Audrey Han, mengganti handuk basahnya dari waktu ke waktu untuk menurunkan demamnya. Bersama dengan obat, demam Audrey Han dengan cepat mereda. Golden Ye mencondongkan tubuh ke depan, menyentuh dahinya dengan dahinya, merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa suhu tubuh Audrey Han telah kembali normal. Dia menghela nafas lega, tetapi tubuhnya tidak terburu-buru bangun, sebaliknya, dia meletakkan tangannya di kedua sisinya, menatap Audrey Han yang masih tertidur. "Apakah kamu bodoh? Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menjaga orang lain?" Golden Ye menghela nafas, lalu menundukkan kepalanya dan mencium Audrey Han dengan ringan di sudut bibirnya, lalu berpindah ke bibir lembutnya dan menghisapnya sedikit. Dia tetap saja tidak bisa menahan keinginannya. Dalam sebuah restoran. "Apa yang kamu katakan? Kalian mendapat perintah dan pergi sementara. Kapan aku memberitahu kalian untuk pergi? Bukankah aku meminta kalian untuk mengikutinya?" "Oh, apa maksudmu? Setelah dapat uang tidak kerja?" Suara wanita yang marah dapat terdengar dari sudut yang gelap, dan seorang gadis yang bekerja di restoran bersembunyi di sana sambil memegang ponselnya dan merendahkan suaranya sambil berteriak. "Bos, bukannya kita tidak kerja setelah dapat uang, situasinya seperti ini." Pihak lain memberitahunya lagi, tetapi dia masih merasa aneh. "Omong kosong, aku meminta kalian untuk mengikuti orang lain, kalian sudah mengambil uangku, dan sekarang kamu bilang kalau kamu telah menerima perintah orang lain dan kembali. Hal ini merupakan pelanggaran perjanjian. Rifan, kamu pikir aku mudah dipermainkan?" Seorang pelayan berjalan mendekat dan melihat wanita yang bersembunyi di sudut itu. Dengan marah berkata, "Sally Meng, jangan berpikir bahwa kamu tidak perlu kerja setelah berhubungan dengan manajer, setiap hari kerjaannya bermalas-malasan di sini." Sally Meng masih ingin berteriak pada orang di ujung sana. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya, dan ekspresinya berubah. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutupi ponselnya, lalu berteriak pada orang yang datang. "Aku kira siapa, ternyata kamu si miskin." Sally Meng mencibir, menutup telepon, lalu bangkit dan berjalan di depannya. "Yenny Sen, jika kamu memiliki kemampuan, coba saja rayu manajer juga. Kamu." Yenny Sen kesal dengan penampilannya yang sok, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, "Aku benar-benar tidak tahu wajahmu dari mana,
bisa-bisanya bangga berhubungan dengan orang tua seperti itu. Apa yang kamu katakan? Yenny Sen mencibir, apakah aku salah? Manajer sudah sangat tua, dan dia bisa menjadi ayahmu, kamu juga tidak merasa jijik dengannya, benar-benar wanita menjijikkan yang jahat. Pak, wajah Yenny Sen ditampar. Kekuatan tamparan ini begitu besar sehingga Yenny Sen dipukul mundur, memegang pipinya dan mengangkat kepalanya dengan getir, beraninya kamu memukulku. Sally Meng melingkarkan tangannya di dadanya, jika tidak memukulmu, bagaimana kamu bisa tahu seberapa hebat aku? Bahkan jika manajer sudah tua, lalu bagaimana? Jijik atau tidak itu urusanku, bukan giliranmu untuk menilainya. Dan, apa yang aku dapatkan sekarang adalah hasil kerja kerasku sendiri. Apa bedanya jika aku menggunakan cara yang kotor? Aku bersedia melakukannya, apakah kamu bersedia? Yenny Sen menatapnya dengan kaget. Dia tidak menyangka dia benar-benar menggambarkan hal buruk ini dengan cara yang begitu segar dan halus. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan marah jika dia mengatakan bahwa dia adalah pelakor. Dia memang marah, tetapi dia masih dengan bangga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah usaha dia. Tidak tahu malu, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu daripada kamu. Heh. Sally Meng melangkah maju dengan lengan yang menyilang, kalau begitu kamu pasti akan kecewa, karena aku hanya akan lebih tidak tahu malu lagi. Setelah dia jatuh dari langit ke tanah, apa yang tidak bisa dia lakukan? Dulu dia adalah nona besar keluarga Han, bisa melakukan hal apapun yang dia inginkan, tapi sekarang putri seorang pejudi, seorang wanita yang dapat dipukuli sampai mati oleh ayahnya kapan saja ketika dia kembali ke rumah, dan akan dihentikan di persimpangan oleh penagih hutang kapan saja. Apalagi yang dia tidak bisa lakukan. Semua ini berkat wanita itu. Dia ingin mengembalikan semuanya padanya sedikit demi sedikit. Yenny Sen menutupi wajahnya dan berjalan keluar. Ketika rekannya melihatnya, dia bertanya dengan khawatir, ada apa denganmu? Wajahmu bengkak. Ketika Yenny Sen ditanya ini, dia berkata dengan marah, Sally Meng sedang bermalas-malasan di dalam, dan aku hanya menegurnya sedikit, tapi dia malah menamparku. Ketika rekannya mendengar ini, matanya melebar, ada apa denganmu? Kenapa kamu mencari masalah dengan dia? Dia adalah orang terkenal di restoran kita, bukankah sama saja kamu mencari masalah jika mengganggunya? Aku tidak suka saja sama dia, mengapa dia bisa melakukan ini? Kenapa? Karena dia berani untuk menemani lelaki tua itu tidur, merayu lelaki tua itu, apakah kamu berani? Aku. Yenny Sen tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menjawabnya. Dia telah membayar dengan tubuhnya, jadi dia bisa begitu sombong di restoran ini. Meskipun di mata kita dia tidak tahu malu, dia sendiri merasa hebat. Biarkan dia sendiri dan urus-urusan kita sendiri saja. Setelah itu, rekannya menepuk pundaknya dan membujuk, kali ini kamu sudah belajar dari pengalaman. Jangan cari masalah dengannya lain kali. Orang-orang di restoran kami takut padanya. Yenny Sen masih kesal, dia menggertakkan giginya dan menutupi pipinya. Apakah dia akan menahan kekesalannya kali ini? Tidak, dia tidak bisa begitu saja ditindas seperti ini. Apa yang dia katakan di telepon tadi, dia harus mencari tahu dengan jelas. Bersambung.